Welcome back Sobat Ekstrada. Gimana ketebalan urat sabar kalian? Masih sekuat baja atau udah setipis tisu warteg dibagi 3? Hari ini Ekstrada udah nyiapin tontonan yang plot twistnya bakal nguji kesabaran kalian ngalahin nungguin chat balesan dari gebetan. Film bergenre action ini benar-benar 100% beringas dan barbar. Bayangin guys, niat ngadu nasib ke kota besar demi masa depan yang lebih glowing. Malah nyangkut di apartemen elit yang kelakuan penghuninya lebih red flag dari pacar manipulatif yang ketahuan selingkuh tapi malah playing victim. Persiapkan mental baja kalian karena film ini lebih tegang dari dibonceng emak-emak pakai motor metik di gang yang sempit. Pinggirkan sejenak beban hidup dan rentetan cicilan pay later yang numpuk, rebahan yang santuy, haram buat di skip, and let's go, kita rujak ceritanya. Cerita dibuka tengah malam pas hujan lagi awet-awetnya ngalahin kesedihan mantan. Ada dua kakak beradik, Asia dan Maria, lagi asik halu ngeliatin patung manekin keluarga harmonis di etalase. Sebuah keistimewaan yang cuma ada di mimpi mereka. Bosan hidup ngenes, mereka nekat kabur dari rumah buat mengadu nasib ke New York demi masa depan yang lebih glowing. Mampir ke minimarket, Asia ngelarang adiknya beli jajanan sultan karena dompet mereka setipis tisu warteg. Alhasil cuma muat buat beli cangcimen buat bekal jalan. That life is over now, okay? You're safe. Ujuk-ujuk bapak mereka yang radar pelacaknya ngalahin Google Maps sukses nemuin mereka. Semenjak ibu tiada, sang bapak berubah jadi tiran dan sering ngurung mereka di ruang bawah tanah kayak hewan ternak. Pas dipaksa balik, Asia nekat ngasih kejutan hingga ayahnya langsung rebahan. What you gonna do? Shoot your own father? You'll never touch her again. Back. Kasir yang curiga dagangannya dicuri, gercep nelpon polisi. Beda sama Konoha, polisi Amerika gercepnya ngalahin kurir paket VIP, nggak nyampe 5 menit langsung muncul di lokasi. Asia yang panik langsung ninggalin Maria yang kakinya masih ditekel sama bapaknya. Apesnya Asia ketangkep dan dikurung 10 tahun, sementara Maria malah dibalikin ke bapaknya. Di dalam sel, Asia berevolusi jadi mode monster yang level ngerinya ngalahin emak-emak yang sen kiri tapi belok kanan. Meski kesabarannya setipis tisu, dia aslinya cewek green flag yang benci banget sama pembulian. Batinnya bakal meronta-ronta melihat ketidakadilan. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, Maria ternyata nyangkut di New Jersey dan kerja jadi ART. Malangnya, Maria dapat majikan yang empatinya minus. Demi menyambung napas, doi rela beresin ranjau darat sisa majikan yang berserakan. Sepulang kerja, secerca harapan pun datang. Dia nemu lowongan ART di New York, kota impiannya dari zaman piyik. 1 bulan sebelum bebas, Asia nyewa detektif swasta buat ngelacak adiknya. Detektif nemuin bukti kalau jejak terakhir Maria ada di apartemen elit New York. Ngerinya tempat itu adalah paguyuban red flag di mana banyak pekerja mendadak hilang misterius. Parahnya polisi tutup mata cuma karena pemilik apartemen tajir melintir yang uangnya nggak berseri. Modal info dari detektif, Asia nyamperin calon ART yang akan bekerja di apartemen. Asia nekat bajak identitas calon ART jadi Isabella. Isabel Davison? Yes? Pas nyampe, manajer apartemen bernama Lily nyambut dia dengan gaya super friendly ala sales asuransi ngejar target. HP-nya langsung disita dengan dalih SOP keamanan. Asia sampai melongo lihat sistem keamanannya jauh lebih ribet dari pacar posesif. I must ask you to surrender your phone while you're on the premises. Lily lantas ngajak Asia room tour dan kenalan sama para penghuni di sana. ART lain kelihatan happy banget nyambut Isabella layaknya warga Konoha dapat BLT.
Di sana bos skincare bernama Sundal sok caper ngasih jaket ke Asia dengan alasan kasihan lihat dia kehujanan. Suasananya sih positif tapi agak mencurigakan kayak akun bodong nawarin giveaway. There's no shame in admitting you're in trouble. This is a safe space. Pas mau masuk kamar, Lily dikagetin kemunculan suaminya yang ujuk-ujuk nongol. Hubungan pasutri ini emang lagi sedingin kulkas warung Madura. Ray yang cuma tukang ledeng mengaku habis benerin keran yang bocor. Love ya. Fuck off. Malamnya Asia niat mandi air hangat biar badannya rileks maksimal setelah seharian overthinking. Tanpa disangka uap panas di kaca kamar mandi mendadak ngebentuk pesan rahasia. Namun hilang di saat Asia bercermin. Gara-gara dengar suara absurd, Asia nekat ngecek keluar. Gak ada angin, gak ada hujan, lampu lorong langsung mati total, segelap masa depan tanpa ordal. Secepat kilat, ada bayangan aneh nongol di ventilasi. Jelang waktu tarhim, muncul sosok segede dugong yang bikin bulu kuduk standing ovation. Nyium bau-bau MBG, Asia yang parno langsung melek terbangun. Tanpa basa-basi, si dugong ngasih salam perkenalan. Masih setengah tersadar, Asia malah disatroni paguyuban aneh lainnya. Setelah memutus lampu kamar, Asia pun pingsan. Pas melek, si Sundal nongol layaknya debt collector nagih pinjol. Asia yang shock langsung menyetrumnya. Mereka nggak tahu kalau Asia sudah menyiapkan parang dan mental. Adu mekanik pun akhirnya pecah ngalahin tawuran STM. Tell that to Bob. Berbekal jam terbang di penjara, Asia dengan mudah ngalahin mereka layaknya lawan bot tutorial. Dari jauh, Lily shock sampai geleng-geleng tidak percaya melihat gaya tarung Isabella satset kayak abang Nasgor depan gang. Are you? My name is Asia Reeves. Pas Asia menceritakan identitas aslinya dan minta dipertemukan sama Maria, Lily malah senyum vilain. Di otaknya, Asia udah fix bakal dijadikan tumbal berikutnya.
That was unexpected. Hal yang bikin otak Asia ngeheng, paguyuban ini nolak pindah alam seakan punya fitur regenerasi sel ala Deadpool. Di luar nalar, ada ART fanatik yang ikutan nyerang tapi sukses ditangkis. Bocil sang ibu yang gak terima mencoba ngasih salam perkenalan. Get up! It can't escape. It's reasonable. Open the door. Asia udah cobain segala jurus ninja buat kabur dari gedung ini, tapi semua pintunya terkunci rapat, serapat dompet anak kosan di akhir bulan. Teringat cara dugong masuk, Asia kabur lewat celah lantai kamar. We have an offering tonight. We have to find her. What about her sister? Mereka yang melihatnya langsung ngegas ngelakuin pengejaran bak rentenir ngejar nasabah yang nunggak. You could have avoided the pig. Ready to die? Leave me alone, bitch! I'm gonna tear you apart, bitch! Sundal yang so asik sukses di headshot sampai ambyar. I'm sick of you killing me! Di tengah kepanikan, tanpa aba-aba, Ray narik Asia masuk ke dalam kegelapan. Ternyata orang yang nulis peringatan di kaca adalah Ray, doi yang udah tobat, belak-belakan ngebongkar plot twister gila di paguyuban ini. Apartemen elit yang luarnya estetik, aslinya markas sekte sesat pemuja iblis. Bos besar, para sultan, serta ART rutin nyetor tumbal demi dapat kehidupan abadi. Selama nama mereka nongkrong di daftar khusus sekte, mereka bakal kebal dan mustahil disuruh lockout meski tubuhnya ambyar. Tanpa mereka sadari, mata si Sundal tadi terus ngikutin mereka. Why did you lock me in here? Berkat bantuan Ray, Asia akhirnya bertemu Maria yang sedang disekap. Bukannya senang ketemu sang kakak, Maria malah ngereok ngamuk dan nolak diajak kabur. Hatinya masih nyimpen dendam karena Asia dulu ninggalin dirinya pas kecil buat jadi bulan-bulanan bapaknya. Setelah sang bapak check out dari bumi gara-gara kanker, Maria nyambung hidup dengan kerja keras sebagai kuda demi ngisi perut. This is my home now. Di malam Maria datang ke apartemen, mereka ingin menjadikannya tumbal. Tapi karena ada satu ART berkhianat lalu dihapus dari daftar paguyuban, Lily nawarin Maria kehidupan abadi plus tempat yang layak. Maria awalnya berencana numbalin teman toksiknya si Isabella, di luar prediksi BMKG yang datang malah Asia. Oh, hell, I'll help you. I'm done with this shit.
Sebelum telat, Asia tetap nekat maksa ngebawa adiknya kabur. Ray ngasih bocoran jalan keluar lewat atap, tapi wajib ngelewatin markas sekte dulu di lantai 9. Sundal ngasih kode kalau Asia lagi ada di kamar Maria. Pas mau disergap, Asia sukses ngegocek mereka. Ray yang mencoba menghalangi malah tertangkap. Diinterogasi sang istri, Ray belak-belakan ngaku muak sama sekte yang hobi numbalin orang baik demi keabadian. Dulu emang sasarannya cuma secunguk jalanan yang red flag dan toksik. Tapi sekarang yang green flag pun disikat habis. Beda sama Ray, Lily ngebela dan memuja ketua sekte karena ngerasa derajatnya di-upgrade dari gembel hingga jadi manajer. Watch him. You look better this way. Sialnya si Dugong sukses nemuin mereka. Pas si Dugong lagi ngasih pelajaran, Maria yang sadar dari halunya langsung bertindak. Our offering is on the loose in the building. Her real name is Asia Reeves. Mengingat Fajar udah mau menyingsing, Lily merintahin semua jamaah sekte nyari Asia. Nggak peduli organ badannya ambyar, asalkan jantung Asia berdetak tetap sah buat persembahan. Semua penghuni gercep mode berburu nyari Asia demi menjadi abadi. Ngelihat sang kakak masih keliengan, Maria mutusin nyerahin diri. Pas sadar, Asia diarahkan untuk masuk ke ruangan gelap. Di sana, Asia digeprek jamaah sekte. Dengan pinter, Asia ngebakar kapaknya pakai alkohol. Bermodal cahaya obor, Asia beringas ngamuk ngasih ospek militer. Ngelihat perjuangan kakaknya berkorban begitu besar, Maria tersadar dan minta maaf. Mereka ngumpet di atap lift dan mencoba naik ke lantai 9. Di sana, Asia ngasih tahu kalau 10 tahun di penjara, dia nggak pernah sehari pun ngelupain Maria. Si Dugong yang berhasil ngelacak cepet banget ngejar dari belakang. So selfish. Pas susah payah nyampe atas, panitia sekte udah baris rapi menyambut mereka. Sempet ngancem akan melompat agar paguyuban musnah gara-gara nggak ada tumbal. Asia malah kepleset jatuh. Plot twistnya si Dugong malah yang nyelamatin. Sambil ketawa meremehkan, Lily ngejelasin kalau semenjak pakai seragam ART, Maria udah ACC perjanjian sama iblis nukerin jiwanya dengan pakai tumbal.
Kalau perjanjian dilanggar, Maria bakal auto lenyap dari bumi. Sedangkan jika tidak ada tumbal, jamaah sekte cuma dapat hukuman receh, disuruh nyapu lantai pakai cotton bud. Nggak rela adiknya tumbang, Asia milih ngalah dan ikhlas jadi tumbal. Asia sempat-sempatnya ngerosting wujud bos iblis mereka yang bentuknya absurd. Damn respect. Nggak lama, sang iblis original datang bikin bulu kuduk Asia berdiri. Kepala babi tadi ternyata cuma router penghubung si iblis ke alam manusia. My lord, they both have betrayed us. Rey yang ketahuan membelot, namanya dihapus permanen dari daftar keabadian. Sebagai eksekutor, Lily yang ingin abadi terpaksa nge-lock out suami tercinta. Setelah itu, Maria yang keikat perjanjian wajib nulis namanya di daftar biar abadi pas ngasih tumbal. Di luar nalar, Maria malah mutusin buat ngorbanin dirinya sendiri. Sebelum lockout, dia berbisik agar Asia yang jadi abadi buat mengakhiri paguyuban sesat ini. Asia yang udah pulih langsung sekejap mata ngamanin namanya biar nggak bisa dihapus. Punya kemampuan regenerasi sel setara Deadpool, Maria dengan beringas melawan mereka. Iblis yang murka minjam tubuh Lily buat ajang baku hantam. You want to play with swords? Layaknya Jinchuri Chikurama, iblis siap beraksi dan duel sengit pun pecah. Biarpun badannya bisa sembuh lagi, rasa sakit kena pukulnya tetap normal kayak manusia biasa. Kalah jam terbang, Asia sempat terpojok nggak berkutik. Tapi nggak putus asa, Asia ngelepasin gabungan mereka dan bikin Lily tumbang. Pakai senjata cairan pembersih toilet, Asia ngerosting sekaligus menghapus nama-nama dari daftar keabadian. Satu persatu jamaah sekte hilang kekebalannya. The old one was diamonds. Form a new dynasty. Press me with majesty. I deserve a mansion. Ngelihat bos iblisnya tumbang, Asia nyuruh para pengikut buat segera tobat nasuha. Sang detektif yang udah di briefing sebelumnya nongol santuy menyambut Asia.
Pas mereka siap cabut, Maria ujuk-ujuk bangun dari fase pindah alamnya. Di luar dugaan, setelah selesai melawan sekte, Asia ternyata mengubah namanya menjadi Maria. Si detektif cuma bisa pelangap-longo, speechless, ngeliat plot twist di luar nalar ini. Berhubung stamina udah limit banget minta dicas, mereka langsung gas cari sarapan bubur ayam pinggir jalan terdekat. Dan film pun selesai. Se-red flag apapun lingkungan kalian hari ini, entah itu sering dijadiin tumbal lemburan tanpa bayaran atau dikelilingi circle pertemanan dua muka layaknya paguyuban pemuja iblis, mental kalian wajib punya pertahanan sekeras teflon anti gores. Ketimbang sisa kewarasan kalian ludes buat mikirin kerasnya dunia tipu-tipu, mending lampiasin sisa tenaga barbarnya buat nge-smackdown tombol like and subscribe, biar Extrada makin on fire ngeracik video-video mind-blowing lainnya. Jaga kewarasan, jauhi paguyuban toksik, dan merdeka!